Kita sebagai thalabul ilmi atau penuntut ilmu harus bisa memahami adab-adab apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita duduk di dalam majelis. Tidak bisa serampangan dan gerusa-gerusu. Ada tata krama yang mesti kita terapkan di dalamnya. Salah satunya adalah adab bertanya kepada guru. Para ulama telah menjelaskan tentang adab bertanya ini. Mereka mengajarkan bahwa pertanyaan harus disampaikan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas, singkat, dan padat. Juga tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Secara lebih rinci, berikut kami jelaskan adab-adab bertanya dalam majelis ilmu. Pertama, maksud bertanya bukan untuk mendebat guru. Dari Ka'ab bin Malik, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu dengan maksud untuk bisa mendebat ulama, untuk menampakkan keilmuannya di hadapan lainnya, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, menanamkan keraguan pada orang bodoh, atau agar menarik perhatian yang lainnya supaya orang banyak menerimanya, maka Allah akan memasukkannya dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kedua, bertanyalah dengan pertanyaan yang nyata terjadi, bukan yang terjadi di dunia hayalan atau belum pernah terjadi. Banyak bertanya jika memang tidak paham akan suatu ilmu, itu adalah suatu perintah. Namun jika sampai banyak bertanya dalam hal yang tidak manfaat, maka itu malah terkategori sebagai celaan. Perlu diketahui bahwa ada perintah meninggalkan banyak bertanya pada hal yang belum terjadi. Karena dikhawatirkan malah yang ditanya dapat menjadikan kewajiban atau keharusan. Banyak bertanya dapat mengantarkan pada cabang persoalan baru. Lalu terbukalah pintu syubhat atau racun pemikiran sehingga membawa pada perselisihan yang banyak, yang nantinya membawa pada kebinasaan. Contohnya bertanya, Ustadz, kalau misal kita hidup di planet Mars, sholatnya menghadap kemana? Kata para ulama, bertanya sesuatu yang belum terjadi termasuk bagian dari banyak bertanya yang tidak manfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, biarkanlah apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena banyak bertanya dan menyelisihi Nabi mereka. Jika aku melarang dari sesuatu, maka jauhilah. Dan jika aku memerintahkan pada sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara makna banyak bertanya dalam hadis tadi adalah bertanya suatu masalah tentang hal yang belum terjadi. Dahulu para ulama tidak menyukai hal ini, dan mereka menganggap hal ini termasuk bentuk menyusah-nyusahkan diri. Sebagian salaf berkata, tak usah bertanya pada kami sampai hal itu terjadi. Bertanya lagi nantinya kalau sudah terjadi. Kemudian adab ketiga, bertanya dengan memperhatikan waktu dan keadaan guru. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Setiap penuntut ilmu hendaklah memperhatikan waktu sibuk gurunya. Jika waktu bertanya di dalam majelis sudah ditutup, jangan memaksakan diri untuk terus bertanya. Pun bagi yang mengirim pertanyaan melalui chat, baik melalui akun media sosial gurunya atau email, harap bersabar dalam menunggu jawaban dari beliau. Bisa jadi pesan Anda belum dibalas karena beliau sedang ada kesibukan dengan keluarga atau kesibukan belajar. Adab keempat, jangan sampai bertanya suatu ilmu tetapi hanya untuk wawasan, tanpa mau diamalkan. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Lihatlah pula kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang belajar ilmu agama, lantas ia tidak mengamalkannya, maka hanya kesombongan pada dirinya yang terus bertambah. Kemudian adab kelima, jangan sampai bertanya hanya ingin cari simpati dan pujian. Perhatikanlah niat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai yang diharapkan adalah dunia dan pujian manusia. Bertanya hanya ingin dipandang bahwa ilmunya itu banyak, agar dikira orang yang open-minded, tinggi literasi, atau tujuan self-branding, agar dikira orang yang soleh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang belajar agama karena selain Allah, atau ia menginginkan dengan ilmu tersebut selain Allah, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengan wajah Allah Azza wa Jalla, tetapi ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka ia tidak akan mencium wangi surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Akhir kata, semoga
kita bisa semakin beradab di depan guru-guru kita, dan Allah pun memberkahi ilmu dan umur mereka. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.